Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini sesuai dengan jadwal kita akan praktek tentang pemeriksaan fisik sistem hematologi. Nanti juga dilanjutkan dengan tes mantok ya, tes untuk mengetahui apakah pasien ini mengidap TB paru. Nah, biasanya kalau tes mantok digunakan untuk anak-anak ya. Ya, jadi untuk persiapannya nanti seperti tahap-tahap yang lainnya, bahwa persiapannya ada tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, kemudian tahap terminasi dan dokumentasi. Itu ya. Yang pertama adalah kita cek rekam medis terlebih dahulu. Nah, di rekam medis kita lihat di situ identitas pasien. Kita pastikan nama pasien, nanti yang akan kita periksa harus tahu namanya, nanti validasi nama pasien ya. Misalnya Bapak Paijo, usia 60 tahun, datang dengan keluhan lemes ya. Pasien ini mengidap dengan diagnosa medis anemia. Pasien mengatakan lemes, tampak pucat ya. Kemudian pasien di sini mengeluhkan berkunang-kunang juga. Nah, sehingga kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Setelah kita melakukan cek rekam medis ya, langkah selanjutnya adalah kita siapkan alat. Nah, alat yang tadi yang kita perlukan adalah ada sphygmomanometer, ada stetoskop, kemudian ada penlet, ada handscoon. Ya, tahap selanjutnya kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan alat ya. Cuci tangan dengan 6 langkah. Oke, setelah kita pastikan alatnya sudah tersedia, kita dekatkan alat ke pasien. Tahap selanjutnya adalah tahap orientasi. Selamat pagi, benar dengan Pak Paijo ya. Pak Paijo bisa lihat gelang pengenalnya. Oh betul ya Pak Paijo, perkenalkan nama saya adalah perawat Santi yang akan merawat Pak Paijo di bangsal ini, karena Pak Paijo adalah pasien baru. Bapak akan dilakukan pemeriksaan fisik ya. Nanti akan dilakukan dari kepala sampai dengan kaki. Mohon maaf nanti bajunya dibuka ya Pak ya, karena saya akan memeriksa pada bagian perut dan bagian dada. Waktunya kurang lebih sekitar 7 jangan sampai dengan 10 menit. Mungkin ada nanti rasa kurang nyaman, Bapak bisa, kalau ada rasa kurang nyaman waktu perutnya saya pegang, Bapak bisa menarik nafas dalam gitu ya. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan Pak Paijo? Tidak ada. Nah, tujuan pemeriksaan ini adalah supaya mengetahui kelainan atau temuan penyakit yang Bapak keluhkan. Bapak kan datang dengan kondisi lemes ya Pak ya, lemes, kemudian berkunang-kunang ya. Bapak juga tampak terlihat pucat. Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan Pak sebelumnya? Tidak ada. Baik, saya akan lanjutkan pemeriksaan. Sebelumnya permisi, saya akan tutup pintu dan tirainya terlebih dahulu ya Pak Paijo ya. Ya, adalah tahap kerja. Nah, kita sebelumnya juga melakukan cuci tangan kembali, kemudian menggunakan handscoon. Pasien bisa diposisikan dalam kondisi supinasi dengan satu bantal atau dengan ditinggikan tempat tidurnya. Ya, kita lihat kondisi umum pasien terlebih dahulu. Kita bisa lihat, permisi ya Pak Paijo ya. Kondisi umum pasien dengan kondisi ada gangguan sistem hematologi, terutama adalah anemia. Kita lihat warna kulitnya secara keseluruhan, apakah tampak pucat atau tidak, dari mulai bagian muka sampai dengan bagian kaki. Secara umum kita lihat. Setelah kita lihat apakah ada pucat, kita lihat juga apakah ada tanda-tanda perdarahan di bawah kulit. Misalnya apakah ada petehi, apakah ada purpura,
apa juga ada hematom. Ya, kalau THI itu bintiknya kecil-kecil, kemerahan di bawah kulit. Ya, seperti ujung jarum. Tapi kalau purpura lebih besar lagi. Ya, purpura itu bisa nanti diameternya kurang lebih 1 sampai dengan 2 cm. Kalau hematom itu lebih luas lagi. Dia bisa meluas, melebar, ya, apa tampak seperti memar, warnanya ada kemerahan, kebiruan sampai dengan keunguan. Kita lihat di seluruh permukaan kulit pasien. Ya. Oke, selanjutnya kita mulai dari kepala. Permisi ya Pak Paijo, saya pegang rambutnya nih, ada kerontokan tidak Pak? Oh, tidak ada, baik. Oke, kemudian bagian muka ya, apakah ada tampak pucat? Oke, pada pasien anemi ini tampak pucat ya, kulitnya tampak pucat. Kemudian kita lihat juga pada daerah konjungtiva. Pak Paijo bisa melihat ke atas ya. Nah, ditarik ke bawah palpebranya, kita lihat daerah konjungtiva. Pada pasien dengan anemi dia akan tampak pucat ya. Oke, selanjutnya kita lihat pada bagian mukosa mulut. Pada pasien dengan kondisi anemi, kita bisa lihat darah palatumnya. Kita lihat bagian lidah, coba menjulur Pak. Pada pasien dengan anemi juga akan lidahnya tampak pucat. Mukosa mulut, bibir juga tampak pucat. Ya. Kemudian untuk pasien dengan trombositopeni, trombositnya rendah, juga akan tampak terlihat gusinya mudah berdarah. Ya, Bapak kalau gosok gigi pernah sering gusinya berdarah tidak Pak? Atau ketika makan tiba-tiba gusinya berdarah? Tidak pernah ya? Oke, baik. Ya, selanjutnya adalah kita lihat bagian leher. Kita raba, apakah ada limfodenopati, pembesaran kelenjar limfo di daerah leher, di bawah di belakang telinga, di bawah rahang. Kita lihat apakah ada pembesaran kelenjar limfo. Oke, selanjutnya mohon maaf ya Pak, saya buka bagian dadanya. Ya. Oke, bagian dada kita lihat apakah ada tadi tanda-tanda perdarahan di bawah kulit, baik itu petehi, purpura, hematom, kita lihat. Kemudian kita bisa lakukan auskultasi. Kita dengarkan bunyi jantungnya. Sambil kita bagian di ictus cordis ya. Interkosta kelima, mid clavikula. Ya, kita dengarkan apakah terdengar murmur ya, murmur sistolik, atau juga apakah ada takikardi. Pada pasien dengan anemi yang berat, ini juga akan mengganggu kontraktilitas dari jantung. Jadi pasien cenderung mengalami yang namanya kardiomegali, ya, kemudian dia mengalami takikardi. Karena pada pasien dengan anemi, oksigen yang diikat, ya, itu sedikit oleh hemoglobin, karena hemoglobin juga terbatas, sehingga kompensasinya tubuh dia akan memompa darah lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke seluruh tubuh. Makanya kita pastikan juga apakah letak ictus cordis berada di ICS kelima, linea mid clavikula. Nah, pada pasien dengan kondisi anemi biasanya juga akan mengalami kardiomegali. Ya. Oke, berikutnya di abdomen. Nah, di abdomen pada pasien dengan kondisi gangguan hematologi juga kita periksa pada bagian hepar dan liennya. Apakah tampak ada hepatomegali maupun splenomegali? Ya, pembesaran hepar maupun lien. Karena produksi hematopoiesis juga
tempat tersebut ya. Dengan cara tangan kita masuk ke bawah bagian pinggang, kemudian tangan di bawah arkus costa, kita lakukan perabaan ya, ketika sedikit tekan. Nah, kalau pasiennya mengalami hepatomegali, akan teraba di bawah arkus costa, pembesaran hepar ya. Pak Paija sambil bantu tarik nafas ya. Ya. Saat pasien inhalasi, kita bisa lakukan penekanan sambil kita dipalpasi, lakukan perabaan apakah ada pembesaran hepar atau tidak. Berikutnya klien, sama juga dengan hepar, kita tangan yang tidak dominan kita masukkan ke bawah sambil kita raba. Lien bisa saja membesar. Kita mulai perabaannya dari sias ya, spina iliaca anterior superior, kita raba, kita buat garis imajiner dari sias kemudian ke pusar sampai mendekati di kuadran kanan kiri bawah. Kita raba. Apakah tampak ada pembesaran di lien atau splenomegali? Hepar normalnya hepar dan lien tidak teraba, tapi kalau ada gangguan pada sistem hematologi, dia juga akan tampak atau teraba membesar. Tuh, kemudian pasien dirapikan. Selanjutnya pada bagian ekstremitas di tangan. Oke, kita lihat bagian palmar, telapak tangan. Kita lihat apakah pucat atau tidak. Ya. Kemudian pada bagian kuku. Nah, nanti bisa dibandingkan ya, dibandingkan dengan pemeriksa warnanya. Kemudian di kuku. Apakah tampak pucat ataukah adakah sianosis? Ya, di ujung-ujung kuku. Ya, karena di kuku tidak terpengaruh oleh pigmentasi. Kemudian kita cek CRT capillary fill time. Kita pencet. Kita kembalikan. Normalnya kembali dalam kurang dari 2 detik. Ya, oke, kalau lebih dari 2 detik pasien mengalami gangguan perfusi jaringan perifer. Oke, kita lanjut ke ekstremitas ya. Kita lihat tadi di ekstremitas apakah ada memar ya, hematom, purpura, ekimosis, tanda-tanda perdarahan. Ya, sama juga dengan di tangan, kita cek CRT-nya. Kita tekan, lepas. CRT-nya kita kaji berapa detik. Kemudian di telapak kaki, apakah tampak pucat atau tidak. Kemudian kita lihat apakah di persendian juga, apakah juga ada pembengkakan. Ya. Kemudian kita lihat apakah ada warna kebiruan atau tidak. Begitu. Itu adalah untuk pemeriksaan hematologi. Setelah itu kita rapikan pasien. Ya. Untuk pada pasien dengan kondisi trombositopeni, terutama pada pasien dengan DHF, kita bisa lanjutkan pemeriksaan Ramplit test. Ya. Nah, untuk pemeriksaan Ramplit test kita bisa menggunakan sphygmomanometer. Kita melakukan pengukuran tekanan darah pada pasien. Oke, setelah kita ukur tekanan darah, misalnya mendapatkan tekanan darah 120/80. Selanjutnya, angka sistolik kita tambahkan dengan angka diastolik. 120 ditambahkan 80. Hasilnya 200. Kita bagi 2. Jadi 100.
Selanjutnya ya, kita pompa kembali. Ya, kita pompa kembali sampai di angka 100. Nah, sampai di angka 100 kita klem. Ya. Tuasnya on off diarahkan ke arah off. Itu cara ngeklemnya. Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya buat membendung ya pembuluh darah yang ada di sekitar antekubiti. Nah, kalau pasien dengan trombositopeni atau trombositnya rendah, pembuluh darah kapiler di sekitar fosa antekubiti ini mudah pecah, sehingga mudah terjadi perdarahan. Kita klem selama 5 menit. Oke, setelah sampai dengan 5 dan dengan 10 menit, kita buka klemnya. Kita buka. Kemudian kita periksa area fosa antekubiti. Dengan menggunakan pencahayaan lampu yang terang. Kita lihat apakah muncul petehi ya. Kalau dia muncul petehi di diameter kurang lebih 1 cm ada 10 titik ya, itu mengindikasikan Rumpled test positif gitu. Jadi pasien ini perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut dengan pemeriksaan trombosit ya. Untuk pasien dengan kondisi gangguan hematologi, kita perlu pemeriksaan darah rutin meliputi dari pemeriksaan HB, jumlah eritrosit, jumlah leukosit ya, kemudian hitung jenis leukosit, hitung jenis leukosit maupun eritrosit. Kemudian ada trombosit dan pemeriksaan hematokrit ya, yang perlu kita lihat apakah ada yang mengalami gangguan ataupun abnormalitas. Kemudian setelah itu tahap terminasi. Pak Paijo tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya, Pak Paijo ya. Tadi dari hasil pemeriksaan memang ditemukan Bapak pucat ya Pak ya. Dari mulai daerah mata, kemudian daerah bibir, dan kemudian di daerah telapak tangan. Nah, ini akan nanti kami lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, nanti 5 menit lagi saya akan datang untuk melakukan pengambilan sampel darah yang diambil di lengan atas. Nanti kami akan periksa hasil laboratoriumnya untuk mengetahui kadar darah atau hemoglobin yang Bapak punya ini berapa kadarnya. Kalau kurang dari normal atau hasilnya nanti kurang lebih 7, nanti akan kami laporkan ke dokter apakah Bapak perlu diberikan transfusi darah ataukah tidak. Begitu Pak Paijo. Terima kasih atas kerjasamanya. Tadi Bapak sudah berkoordinasi dengan baik. Setelah ini nanti akan saya lakukan pengambilan darah ya Pak ya. Baik, Bapak bisa istirahat kembali. Selamat pagi. Kita mencatat semua hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, kita tulis konjungtiva ya, konjungtiva anemis ya, mukosa mulut ada anemis ya. Kemudian kita tuliskan di gusi, di bukal tidak ada tanda-tanda perdarahan ya. Kemudian juga tidak ada petehi, tidak ada ekimosis, tidak ada purpura, tidak ada hematom ya. CRT tadi didapatkan 4 detik. Kemudian tidak ada splenomegali, tidak ada hematomegali ya. Kemudian warna palmar atau telapak tangan dan telapak kaki tampak anemis atau pucat. Kita tuliskan nama perawat Santi Damayanti ya, kemudian tanda tangan. Begitu untuk pendokumentasian pemeriksaan fisik hematologi.